Perkenalkan, nama saya Maudisia Muslima dari Kimia FMIPA Unila angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai research methodology. Jadi, apa itu scientific research? Scientific research merupakan proses penyelesaian masalah dengan tujuan untuk menemukan deskripsi teoretik yang dapat mengendalikan masalah tersebut. Atau dalam definisi lain, yaitu suatu kegiatan dalam pemecahan suatu masalah yang memiliki tujuan untuk mencari teori baru, menguji berlakunya teori yang telah ada, dan menerapkan atau mengembangkan teori tersebut. Lalu, proses penyelesaian masalah akan dilakukan melalui serangkaian kegiatan sistematik yang dikontrol mengikuti langkah-langkah metode ilmiah. Nah, metode ilmiah tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu pertama, perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan suatu identifikasi masalah yang dibuat sedemikian rupa melalui analisis dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat dirasionalkan melalui penelitian yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yang kedua ada formulasi hipotesis. Formulasi hipotesis ini merupakan identifikasi hubungan logis antara masalah dengan teori yang ada sebelumnya dalam bentuk hipotesis atau dugaan sementara. Selanjutnya ada rancangan atau experimental design. Rancangan ini merupakan rencana strategis yang dilakukan melalui eksperimen untuk memverifikasi hipotesis yang sebelumnya dibuat dengan cara melakukan observasi atau pengukuran yang dirancang secara cermat. Yang keempat ada kesimpulan. Kesimpulan merupakan suatu perumusan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui analisis serta interpretasi hasil observasi atau pengukuran yang telah dilakukan. Lalu yang terakhir ada publikasi. Publikasi merupakan suatu komunikasi kesimpulan yang diperoleh dalam khasana ilmu melalui berbagai cara dan disajikan dalam bentuk suatu karya ilmiah. Lalu, scientific research ini dapat diperoleh melalui sumber-sumber sebagai berikut, yaitu pertama ada ensiklopedia, ada handbooks, annual report, ada protocols, ada seminar proceeding, ada scientific work, ada monograph, lalu ada textbooks. Nah, semua sumber tadi itu memiliki sifat scientific work atau khasanah ilmu pengetahuan. Lalu selanjutnya ada scientific method. Nah, scientific method itu rangkaian metode yang dilakukan secara cermat yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada problems. Lalu problems akan dianalisis melalui analisis deduktif yang akan menimbulkan hipotesis. Nah, hasil hipotesis tersebut akan dibuktikan dengan rancangan eksperimen, lalu yang akan menghasilkan suatu data, dan data tersebut akan dianalisis kembali dengan analisis induktif yang akan menghasilkan kesimpulan. Lalu selanjutnya ada hierarki ilmu. Hierarki ilmu di sini pertama berkembang melalui teori yang berinterpretasi atas hukum. Lalu ada model, yaitu animasi objek observasi sesuai teori yang akan berlanjut ke observasi atau eksperimennya dan menghasilkan hukum atau fakta sesuai dengan observasi yang dilakukan. Lalu selanjutnya ada fakta versus teori. Nah, teori di sini dapat menjelaskan suatu fakta, namun adanya fakta yang tidak didampingi dengan teori menurut literatur itu bukan bersifat ilmiah. Selanjutnya ada kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah ini merupakan bentuk yang benar-benar mutlak. Lalu kebenaran ilmiah ini berlaku selama belum ditemukannya kebenaran yang baru serta disepakati oleh ilmuwan dengan bukti-bukti yang tersedia melalui eksperimen-eksperimen yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya ada scientific revolution.
di mana suatu kebenaran ilmiah hanya dapat dilakukan atau didapatkan melalui analisis yang bertahap dan tidak menerima apapun untuk menjadi kenyataan sebelum melakukan proses analisis dan terbukti dengan jelas sesuai dengan teori yang ada. Selanjutnya ada chemical revolution. Chemical revolution ini, all this work seems to be destined to bring about the revolution in physics and chemistry. I have to look at what all has been done before me as suggestive. I have proposed to repeat it all with simple word in order to link out knowledge of the air that goes into combination or that is different from substance with other acquired knowledge and to form a theory. Selanjutnya ada scientific movement, di mana kebenaran ilmiah akan berlaku selama sebelum ditemukannya kebenaran yang baru yang diperoleh dari pemahaman serta observasi yang menjamin kualitas kebenaran tersebut lebih baik dari pengukuran yang telah ada sebelumnya. Lalu, setiap generasi ilmuwan akan memutuskan apa yang dianggap mereka benar dengan berdasarkan bukti yang tersedia dan pemahaman dengan metode interpretasi yang dilakukan dengan cara cermat dan hati-hati. Lalu ada sejarah ilmu pengetahuan yang akan menunjukkan adanya teori, hukum, dan kaidah di sebuah bidang ilmu yang diterima sebagai kebenaran ilmiah dan terbukti bahwa hal tersebut itu salah. Jadi apa sih itu ilmu kimia? Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan perubahannya. Materi tersebut dapat meliputi materi inorganik, organik, serta biokimia. Lalu, ilmu kimia tadi dipelajari dalam aspek-aspek yaitu mempelajari tentang sifat materi, struktur materi, komposisi materi, serta energi materi yang bertujuan untuk mendapat mengendalikan perubahan atau reaksi kimia sesuai dengan kebutuhan yang ada. Selanjutnya, filsafat atau ilmu kedudukan kimia. Di sini kimia merupakan ilmu yang menduduki tingkat ketiga, di mana yang pertama ada matematika, fisika, lalu kimia, dan yang terakhir yaitu biologi. Kimia ini dapat dibagi dalam beberapa bidang, yaitu ada teknik, kedokteran, pertanian, farmasi, serta geologi. Beberapa ahli pernah berkata, more fact and less fiction in chemistry teaching is often wrongly interpreted as being against. Itu menurut Giles Pye pada tahun 1977. It's not chemistry if we learn only theory without fact, and it is not science if we learn only fact without learning theory. Lalu yang terakhir ada theory must not replace fact in chemistry learning, but should explain them. Itu menurut Courthouse pada tahun 1981. Nah, di sini sebagai contoh dari metode scientific yang sebelumnya dijelaskan, saya memiliki rancangan penelitian yang akan saya lakukan di bidang kimia anorganik, yaitu tentang inhibitor kerak dengan judul pengaruh penambahan asam karboksilat pada ekstrak kulit nanas, ananas, kokokus sebagai inhibitor pembentukan kerak MgCO3 menggunakan metode SNIP. Nah, latar belakang penelitian ini yaitu dikarenakan adanya penumpukan kerak pada peralatan industri yang dapat menyebabkan berkurangnya efisiensi dan diameter pipa sehingga proses aliran fluida menjadi sempit dan akan mengganggu proses produksi pada bidang industri tersebut. Terganggunya aliran fluida tersebut akan menyebabkan suhu dan tekanan naik sehingga pipa akan rusak dan pecah. Hal ini disebabkan karena adanya unsur anorganik seperti magnesium,
yang jumlahnya melebihi urutan pada keadaan yang seimbang. Lalu dalam bidang industri ini, kerak magnesium karbonat atau MgCO3 cukup menjadi masalah yang penting karena banyak menimbulkan kerugian. Oleh karena itu dilakukanlah penelitian ini sebagai usaha untuk menekan pertumbuhan kerak yang semakin tinggi di bidang industri. Nah, pada penelitian ini digunakan inhibitor kerak yang berasal dari buah nanas, yaitu saya mengambil bagian kulitnya karena dalam buah nanas ini mengandung senyawa tanin yang terdapat yang merupakan senyawa aktif metabolit sekunder yang memiliki khasiat antistrigen, antidiare, antibakteri, serta antioksidan. Dan senyawa tanin ini memiliki senyawa fenol yang mampu menghambat proses oksidasi. Tanin ini memiliki sifat dapat larut dalam air atau alkohol karena mengandung gugus fenol yaitu OH yang dapat mengikat logam berat seperti Ca2 dan Mg2 yang mana diharapkan dapat menjadi inhibitor yang efektif untuk menghambat laju pertumbuhan kerak. Nah, di sini masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh penambahan ekstrak kulit nanas sebagai inhibitor kerak magnesium karbonat dengan variasi konsentrasi yang berbeda. Yang kedua itu bagaimana efektivitas dari ekstrak kulit buah nanas sebagai inhibitor kerak magnesium karbonat. Dengan tujuan yaitu mempelajari pengaruh penambahan dari ekstrak kulit nanas sebagai inhibitor kerak magnesium karbonat dengan konsentrasi yang berbeda serta mengetahui efektivitas dari ekstrak kulit nanas sebagai inhibitor kerak magnesium karbonat. Dan di sini didapatkan hipotesis sebagai berikut, yaitu kandungan senyawa tanin dalam buah nanas mampu digunakan sebagai inhibitor yang efektif untuk menghambat pertumbuhan kerak magnesium karbonat serta keefektivitasan inhibitor dalam menghambat pembentukan kerak magnesium karbonat dapat dilakukan dengan menggunakan metode SIDIP. Nah, metode dalam penelitian ini yaitu yang pertama pembuatan sampel ekstrak kulit nanas yang dimana dilakukan dengan memotong, mencuci, serta mengeringkan kulit buah nanas, lalu akan dilanjutkan untuk dibuat ekstraknya yang akan dijadikan sebagai sampel utama dalam penelitian ini. Selanjutnya metode yang kedua yaitu pembuatan inhibitor kerak dengan variasi konsentrasi berbeda. Di sini pada penelitian ini saya mengambil tentang variasi konsentrasi dari 0,1 sampai 0,25 dengan itu metode selanjutnya yaitu pembuatan bibit kristal karena di sini saya menggunakan metode SIDIP eksperimen. Lalu metode yang keempat yaitu pengujian inhibitor dalam menghambat pertumbuhan kerak MgCO3 baik dengan menambahkan inhibitor atau murni dengan tidak penambahan inhibitor. Lalu metode yang terakhir yaitu dengan analisis data. Nah, pada rancangan penelitian ini belum sepenuhnya mencakup tentang scientific method yang sebenarnya dilakukan karena memiliki dua kekurangan aspek, yaitu kesimpulan serta publikasi. Karena pada rancangan penelitian ini baru akan dilakukan sekitar bulan Mei dan belum memiliki kesimpulan ataupun akan dipublikasikan mendatang begitu. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.